Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatus Salamah dari kelas TMT 3E akan menjelaskan mengenai epistemologi, ontologi, dan metodologi matematika. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Hal-hal yang ditelaah dalam cabang ini adalah segi-segi dasar pengetahuan matematika seperti sumber, hakikat, batas-batas, dan kebenaran pengetahuan beserta ciri-ciri matematika yang meliputi abstraksi, ruang, waktu, besaran, simbolik, bentuk, dan pola. Beberapa ahli filsafat mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi beberapa ilmu pengetahuan secara garis besar. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 macam, yakni ilmu geometri, ilmu aritmatika, ilmu musika, dan ilmu astronomi. Berbeda pendapat dengan Immanuel Kant yang membagi matematika menjadi 3 disiplin pengetahuan, yakni logika, aritmatika, dan geometri. Indikator suatu pemikiran yaitu menemukan pengetahuan yang benar atau usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Epistemologi membagi kebenaran menjadi 3, yakni kebenaran epistemolog, ontologis, dan kebenaran sematis. Adapun teori yang menjelaskan kebenaran, yakni ada 3, berupa teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran haruslah bersesuaian dengan fakta atau kenyataan yang ada. Jika pertimbangan atau pernyataan sesuai dengan fakta, maka dia benar. Jika tidak sesuai dengan fakta, maka dia salah. Teori koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika bersifat tetap atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sedangkan teori pragmatisme beranggapan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Selanjutnya adalah ontologi matematika. Ontologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada, sesuatu yang ada termasuk di dalamnya hal-hal metafisik di dalam pengetahuan matematika. Banyak hal yang dipersoalkan dalam ontologi matematika, seperti cakupan dari pernyataan matematika yang berkaitan dengan dunia nyata, atau hanya dalam pikiran manusia. Cakupan tersebut merupakan suatu realitas dari entitas matematika yang menjadi juga bahan pemikiran filsafat. Seperti halnya peradaban Mesir kuno dan Babilonia. Bangsa Mesir kuno dan Babilonia menggunakan perhitungan sederhana untuk kehidupan sehari-hari seperti menghitung pajak, luas lumbung, perdagangan, menghitung batas luas tanah, hingga luapan sungai Nil. Perhitungan sederhana tersebut berupa perbandingan. Para matematikawan pada zamannya menggunakan perbandingan untuk mengukur apa yang mereka ukur. Dari situlah muncul bahasa pengukuran dalam matematika. Matematika sebagai bahasa artinya matematika sebagai alat yang menyatukan manusia dalam hal berhitung. Bahasa matematika berlaku universal dan internasional. Dimanapun kita berada, dengan bahasa matematika memungkinkan adanya perhitungan secara kuantitatif. Selanjutnya adalah metodologi matematika. Metodologi matematika adalah kumpulan cara-cara, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam matematika. Dapat diartikan sebagai cara penyusunan berbagai alur dan asas yang diterapkan pada matematika sebagai suatu metode. Metodologi matematika memiliki 3 metode. Yang pertama, metode deduksi, yaitu suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang kedua adalah metode induksi. Sebaliknya, metode ini menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus yang diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Sedangkan yang ketiga yaitu metode dialektika, yakni metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap, yakni tesis, antitesis, dan sintesis atau berdasarkan premis mayor dan premis minor. Dalam metode-metode tersebut terdapat beberapa pokok penting, yaitu aksioma, definisi, dan teorema. Aksioma merupakan keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut dan menjadi dasar atau pegangan dalam sebuah pembuktian. Aksioma dapat juga disebut sebagai postulat. Sedangkan definisi merupakan sebuah proposisi yang mengantarkan pada hakikat dan kualitas sesuatu.
Sedangkan teorema adalah suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma dan definisi-definisi secara logis. Sekian uraian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.